Halo warga intelektual sekalian, Nepal sudah chaos guys. Bayangkan, Presiden Nepal sudah mengundurkan diri. Perdana Menterinya juga mengundurkan diri. Bahkan yang paling parahnya lagi, Menteri Keuangan Nepal disiksa, dijarah, dipersekusi seperti yang terjadi di Indonesia kemarin. Wow, luar biasa. Jadi kalau saya perhatikan, ini semacam revolusi daripada Gen Z. Kita jangan pernah menyepelekan yang namanya kekuatan daripada Gen Z. Jadi yang menginisiasi daripada ini semua adalah Gen Z. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Nepal revolusi besar-besaran? Apakah mereka akan krisis seperti krisis di Indonesia tahun 98? Siapa dalangnya? Apakah ini didalangi oleh Amerika? Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, sepertinya ada pemicunya demo di Indonesia dengan demo yang ada di Nepal. Karena apa? Karena faktor daripada media. Kemudian ada yang lebih bikin masyarakat Nepal itu marah gitu, yang sangat marah gitu. Apa itu yang bikin masyarakat Nepal itu marah terhadap pemerintahannya? Yang pertama itu ya korupsi. Korupsilah yang bikin masyarakat Nepal itu marah, itu yang pertama. Kemudian karena pemerintah Nepal menutup akses YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Para kritikus-kritikus Nepal mengatakan ini semacam pembungkaman tentang korupsi yang ada di Nepal. Kalian itu dibodoh-bodohi, kalian Gen Z itu harus ya melengsarkan yang namanya pemerintahan. Kalian itu dibodoh-bodohin, pemerintah kita itu korup dan lain sebagainya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau saya perhatikan ya, kenapa justru ya negara-negara yang religius itu korup? Ya, kalau saya perhatikan rata-rata negara yang religius itu, nggak semuanya tapi ya, rata-rata negara yang religius itu ya, yang si paling beragama itu rata-rata korup. Apa hubungan antara negara yang religius dengan korupsi? Apakah yang dikatakan oleh Karl Marx yaitu negara yang religius biasanya miskin dan korup? Karena kadangkala ya korupsi itu bisa diabaikan di negara yang religius. Karena apa? Karena orang yang religius berpikir korupsi nanti akan diadili di akhirat, bukan di dunia. Apakah ini benar atau tidak? Apakah karena korupsi itu diampuni di dalam agama tertentu di Konoha? Apakah kita boleh korupsi ketika kita bangun rumah ibadah, kita masuk surga? Apakah ini benar atau tidak? Kenapa fenomena ini terjadi? Kenapa justru negara yang religius seperti Nepal, Nepal salah satu negara yang paling religius, ya Indonesia negara paling religius di dunia. Indonesia adalah masyarakat yang paling rajin berdoa, tapi rajin juga korupsi. Apakah ini ada korelasi atau hubungannya? Salah satu persamaan antara Nepal dengan orang Indonesia itu adalah Nepal termasuk negara yang sangat-sangat religius di dunia. Sangat religius. Nepal itu kurang lebih 80%-nya itu beragama Hindu, selebihnya Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Kemudian Indonesia mayoritas beragama Islam. Ya, sisanya Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi persamaan antara Nepal dengan Indonesia itu sama-sama religius, tapi sama-sama korupsi. Ya, saya tahu ya ada juga negara yang religius tapi tidak korupsi seperti Brunei misalnya, Dubai, Qatar misalnya. Pemerintah mereka itu sedikit lebih jujur daripada kita. Tapi pada faktanya kita dengan Nepal ya memiliki kesamaan yang sangat signifikan, yaitu negara yang sangat-sangat religius ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru negara yang sangat religius ini korupsi gitu? Apakah ini ada faktor daripada agama atau tidak? Saya tidak menyimpulkannya. Kalau saya ngambil ya data atau argumentasi daripada Karl Marx, Karl Marx mengatakan agama itu adalah candu. Candu yang dimaksud itu bukan seperti pemakai ya, tapi candu yang dimaksud itu obat penyenang gitu. Misalnya nih ada korupsi nih pejabat nih ya, maka masyarakat akan mengatakan, awas nanti ya di akhirat kalian nanti dihukum ya. Jadi mereka tidak berani menghukum koruptor itu di dunia nyata.
Sementara Gen Z tidak mau menerima ini. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan saya perhatikan ya. Pola pikir daripada boomers, milenial, dan Gen Z. Ya, jadi Gen Z ini mereka berpikirnya itu lebih maju daripada boomers. Boomers itu kan ya kalau misalnya orang orang korupsi ya, ya nanti akan diadili di akhirat ya nggak usah pusing-pusing lah. Lebih baik kita melakukan ibadah inilah, lebih baik kita beribadah gitu daripada mikirin korupsi. Ya jangan mikirin korupsi lah. Jadi boomers seperti itu. Sementara Gen Z nggak mau terima itu. Ya, Gen Z mereka berpikirnya itu lebih kausalitas ya. Kenapa bisa korupsi? Korupsi ini bikin kita semakin ya semakin miskin ya, semakin tidak maju. Itu yang ada di pikiran daripada Gen Z. Kemudian ya, bisa saja ya negara yang paling religius ini kalau misalnya ada korupsi ya, bisa saja koruptor-koruptor itu berpikir, ya nanti kalau saya ibadah, nanti saya melakukan ritual-ritual ini, ibadah itu, ya, maka dosa saya akan dihapus, korupsi saya akan dihapus semuanya, dan saya akan masuk surga. Ada banyak koruptor yang berpikir seperti itu. Jangan salah, guys. Kemudian, ada banyak juga koruptor-koruptor di negara religius itu mereka berpikir, kalau saya bangun rumah ibadah nanti, maka ya korupsi akan hilang ya. Kemudian kalau saya bagi-bagi duitnya terhadap keluarga saya, terhadap aliran saya, kelompok saya, maka saya akan diampuni. Ya, karena yang bagi-bagi uang korup itu bukan saya aja. Ada banyak orang yang berpikir seperti itu ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, terutama di Indonesia, justru Kementerian Agama itu yang paling banyak koruptornya. Koruptor itu nggak takut dengan Quran, guys. Bayangkan, Quran aja dikorupsi. Mereka sudah bersumpah di atas Quran. Saya bersumpah dalam nama Tuhan. Ya, dalam nama Al-Quran, saya bersumpah akan ya amanah dalam jabatan. Tapi mereka tetap yang namanya korupsi. Jadi koruptor itu nggak takut yang namanya Quran, guys. Nggak. Kemarin tuh ada demo tuh ya, di mana saya lupa itu di Bangka Belitung apa pokoknya di Pulau Sumatera ya. DPR disumpah dengan Al-Quran. Saya tuh ngakak ya nonton videonya. Bagaimana mungkin yang koruptor itu dipercaya ya dengan Quran sementara mereka mengkorupsi yang namanya pengadaan Quran ya. Dana umroh di Quran, dana haji dikorupsi dan lain sebagainya. Aduh, ya. Jadi para Gen Z nggak mau seperti ini, ya. Para boomers yang korup ini, ya, para pejabat-pejabat yang korup ini, mereka nggak mau terima itu. Kalian yang korupsi, kita yang capek-capek. Kalian yang korupsi, kita yang nanggung akibatnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Gen Z ini berbeda ya? Gen Z dan milenial ini berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi X atau generasi boomers ya. Gen Z ini ya, mereka sangat melek dengan teknologi. Mereka punya ChatGPT, mereka punya DeepSeek, mereka melek yang namanya dunia teknologi seperti Google dan sebagainya. Mereka bisa mencari informasi ya. Oh, ternyata yang bikin negara kita tidak maju itu karena ini para koruptor-koruptor sialan ini. Sehingga Gen Z yang ada di Nepal, mereka mempersekusi pejabatnya. Menteri Keuangannya yang jadi sasaran. Mirip-mirip seperti yang ada di Indonesia. Di Indonesia kan seperti itu ya. Bu Sri Mulyani yang pertama disasar. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita nggak boleh menyalahkan yang namanya Menteri Keuangan. Karena Menteri Keuangan itu keputusannya bukan di dia, tapi di kepala negara sebenarnya. Keputusan daripada Menteri Keuangan itu ada di presiden sebenarnya. Tapi nanti ya kalau saya ngomong seperti ini, saya akan dikata-katain, oh kamu mau jelek-jelekan Prabowo ya? Enggak, saya nggak jelek-jelekan Prabowo ya. Saya nggak menjelek-jelekan Prabowo. Saya mengkritik Prabowo itu kebijakannya, bukan pribadinya. Pribadinya saya nggak jadi masalah. Nggak masalah dengan Prabowo. Karena dia presiden, kita harus mengkritisi kebijakannya. Ada ya kebijakan Pak Prabowo yang bagus, ada juga yang jelek. Jadi kalau jelek kita akan katakan jelek, kalau bagus kita akan bagus ya. Jadi orang Indonesia itu ya sangat fanatik terhadap tokoh politik.
Kalau mereka sudah cinta dengan Prabowo, mereka akan menutup mata akan kesalahan-kesalahannya. Nggak boleh seperti itu. Pejabat itu tidak boleh ya, tidak boleh kita berpikir mereka selamanya benar, nggak boleh. Namanya manusia, mereka bisa salah juga, bisa benar juga. Gibran itu bisa salah, bisa benar juga. Nggak pernah tuh ya Gibran benar terus gitu, atau Prabowo benar terus, atau Prabowo salah terus, Gibran salah terus. Nggak seperti itu ya. Ya, kadang ada kebijakannya yang salah kok ya. Tapi saya mengapresiasi ya keputusan-keputusan daripada Pak Prabowo, yaitu reshuffle menterinya, terutama Bu Sri Mulyani ya. Saya mengapresiasi ya kebijakan dari Pak Prabowo. Cuman yang kurang daripada kebijakan Pak Prabowo adalah pengesahan undang-undang perampasan aset. Saya melihat undang-undang perampasan aset itu seperti dipandang sebelah mata oleh Pak Prabowo. Harusnya itu yang diprioritaskan oleh Pak Prabowo. Ya, kemudian ya kalau saya bandingkan antara demo di Nepal dengan Indonesia itu, ada satu kesamaan. Apa itu? Mereka menyasar pejabatnya dulu ya. Kalau zaman dulu ya, kalau demo itu biasanya yang mereka sasar itu yang etnis-etnis minoritas ya, kalau di Indonesia. China, ya. Jadi sasaran empuknya itu China gitu. Kenapa? Karena ada ketimpangan ekonomi ya antara China dengan pribumi. Padahal kan yang memberikan lowongan terbanyak pekerjaan di Indonesia itu kan orang-orang China. Ya kan? Yang punya perusahaan itu orang-orang China. Yang membayar pajak itu orang-orang China. Jadi kita nggak boleh rasis terhadap China. Kalau mau kritik, kritik pejabatnya gitu. Ini karena ulah daripada pejabat, ada ketimpangan. Mereka punya kewenangan, mereka punya keistimewaan untuk mengendalikan perekonomian, tapi mereka tidak melakukan. Itu yang dikritik oleh para Gen Z ya, baik Gen Z yang ada di Nepal maupun Gen Z yang ada di Indonesia. Saya mengucapkan ya, sangat mengapresiasi ya, saya mengapresiasi Gen Z yang ada di Indonesia. Ya, walaupun Gen Z yang ada di Indonesia itu banyak yang buzzer juga ya. Tapi saya lebih respect dengan Gen Z yang ada di Nepal. Ya, mereka fokus untuk apa? Untuk mengkritik pejabatnya. Ya. Walaupun di sana sekarang ada yang namanya penjarahan ya, jangan ya. Kalau penjarahan mah jangan ya. Tapi sepertinya kalau saya perhatikan ya, ada korelasi antara ya ketika kita perhatikan ya di sosial media di Indonesia tuh viral ya penjarahan anggota DPR seperti Rumah Eko, Uya Kuya, Navarro dan sebagainya. Kemungkinan besarnya ini yang memicu ya yang terjadinya di Nepal. Nggak pernah sejarahnya pejabat itu dijarah. Cuman di Indonesia kalau saya perhatikan di zaman sekarang nih, zaman modern ya. Kemungkinan itu yang ya menginisiasi terjadinya penjarahan yang ada di Nepal ya. Kenapa? Karena sosial media itu tanpa batas guys, apalagi TikTok ya kan. TikTok itu bisa jutaan view gitu, cepet banget ya perkembangannya. TikTok itu kan tanpa batas. Karena orang Indonesia juga kan banyak ya, ratusan juta jiwa. Sehingga yang nonton banyak dan viral, di internasional juga viral. Bahkan PBB juga sampai turun tangan ya, mengatakan ya terhadap pemerintah Indonesia, kalian jangan bungkam para demonstran. TikTok jangan dimatiin, TikTok live dibuka dan sebagainya ya. Kemungkinan ini yang mempengaruhi kenapa ya terjadi penjarahan di Nepal. Saya salut dengan para Gen Z yang ada di Nepal. Mereka sangat mengerti yang namanya permasalahan negara mereka. Dan ya kalau saya perhatikan itu ya, di Nepal ini mengarah-ngarah seperti yang terjadi di Indonesia tahun 98. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu ya. Kalau saya perhatikan videonya baru-baru ini, merembet kemana-mana gitu. Ya, ke toko-toko, ke kios-kios, dan lain sebagainya. Merembet kemana-mana. Jangan sampai gitu ya guys ya. Jangan sampai terjadi ya, kita doain ya, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, Nepal ini juga sebenarnya negara sekuler ya. Mereka memisahkan antara agama dengan yang namanya negara ya. Tapi bisa seperti itu ya, bisa miskin juga ya. Apa yang paling mempengaruhi? Kalau menurut saya pribadi ya, walaupun mereka sekuler, tapi mereka
sangat religius ya. Saya tidak melarang yang nonton video untuk religius ya, nggak jadi masalah ya. Walaupun saya tidak percaya agama, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya agama. Tapi ada kalanya gini guys, kalau saya perhatikan ya. Ada kalanya agama itu justru bikin negara semakin tidak maju. Kenapa? Karena ada prinsip-prinsip agama itu yang mempengaruhi negara kita tidak maju. Ya, contoh ya, kita ambil contoh misalnya agama Hindu. Nggak pernah saya melihat negara yang mayoritas agama Hindu maju. Nggak pernah. Coba kasih data. Negara maju itu ya mayoritas biasanya Kristen, ya, Buddha, Konghucu, ya yang 3 ini ya. Nggak jadi masalah ya, saya nggak masalah dengan agama Hindu ya. Nggak jadi masalah ya. Kalau agama Hindu yang ada di Bali itu agama Hindu yang sudah sinkronis dengan agama Buddha ya. Itu sebenarnya sudah semi agama Buddha, semi agama Hindu ya. Saya tidak larang yang nonton video untuk beragama ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, ada kemiripan agama Hindu dengan agama mayoritas di Konoha kalau saya perhatikan. Ya, Hindu yang ada di Nepal ya. Mereka itu ya kalau saya perhatikan itu mereka lebih sibuk dengan ritual-ritual agama kalau saya perhatikan. Agama mayoritas di Konoha kan sebenarnya banyak ritual ya kalau saya perhatikan. Agama Hindu juga seperti itu banyak ritual kok. Bahkan agama Hindu Bali juga seperti ritual ya. Jadi eh, banyak disibukkan dengan ritual-ritual keagamaan. Sehingga waktu kita itu banyak terpotong ketika kerja ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya keluhan daripada negara-negara maju. Kenapa negara-negara maju itu menolak yang namanya imigran dari negara yang seperti agama mayoritas di Konoha gitu, dari Afrika dan lain sebagainya ya. Karena banyak ya, banyak lost time atau waktu break untuk melakukan ritual-ritual ibadah ya. Ya, Hindu juga sebenarnya banyak ritual ya kalau kita perhatikan. Nah, karena banyak ritual-ritual ini, maka waktu kita tidak efisien ya dalam bekerja. Sehingga SDM-nya tertinggal ya, kalau saya perhatikan. Jadi kalau SDM satu negara itu tertinggal, maka akan banyak terjadi yang namanya korupsi ya. Misalnya seperti itu. Saya tidak pernah menemukan negara yang SDM-nya tinggi ya. SDM-nya tinggi itu tapi korupsi nggak pernah. Sangat jarang saya melihatnya. Misalnya negara yang SDM-nya tinggi itu korupsi itu ada korupsi tapi dikit ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya kesadaran ya. Justru kalau saya perhatikan agama itu tidak bikin orang berkesadaran ya kalau saya perhatikan. Saya tidak menyuruh yang nonton video ini untuk tidak beragama, saya tidak nyuruh ya. Tapi justru agama itu bikin seseorang tidak berkesadaran. Sama seperti yang ada di Nepal. Nepal juga seperti itu kan mereka sangat religius. Kalau pejabatnya korupsi, nantilah di di kehidupan selanjutnya mereka akan dapat imbalannya. Jangan ini dong ya. Jangan kritik pemerintah. Ya sama mirip-mirip seperti yang ada di Konoha. Para boomers-boomers yang ada di Konoha. Ya kalian mau makar ya? Kalian mau gulungkan Prabowo? Enggak. Kita enggak mau gulungkan Prabowo. Prabowo juga gitu sebenarnya ya. Oh ini kena asing. Oh karena ada yang menggulingkan saya. Harus introspeksi diri dong. Ya, apakah saya salah atau tidak? Apakah negara kita itu korup atau tidak? Ya. Jadi sama seperti yang terjadi di Nepal ya. Kalau saya perhatikan. Ya, sebenarnya orang Nepal itu kan nggak jauh beda dengan orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Nepal itu kan dulu pernah datang ke Indonesia menyebarkan agama. Agama apa? Agama Hindu ya. Nggak tahu jauh beda sebenarnya karakternya. Justru kenapa agama Islam mudah diterima di Indonesia itu ada pengaruh daripada agama Hindu. Karena agama Hindu itu banyak ritual-ritualnya. Agama Hindu banyak ritual-ritualnya guys. Mohon maaf ya bagi teman-teman Hindu yang nonton video ini. Nah, jadi persamaan antara agama Hindu dengan agama Islam itu sama-sama banyak ritual-ritualnya. Ya, jadi karena banyak ritualnya, maka ya negara-negara maju nggak mau terima seperti ini karena banyak break ya. Kalau misalnya kerja nih di perusahaan ya, break dulu ya, melakukan ibadah dulu ya, break dulu ya, melakukan ibadah dulu dan sebagainya. Jadi tidak efisien ya. Sehingga apa? Sehingga negara susah maju. Nanti pasti banyak nanti yang mengatakan, oh kamu anti agama. Nggak ada hubungannya agama dengan kemajuan suatu bangsa. Sangat berhubungan.
Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu mempengaruhi kemudian suatu bangsa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, bahkan cara berpikir sekalipun dipengaruhi oleh agama. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kemudian suatu bangsa, sementara agama itu melingkupi segalanya, ya kan? Cara makan, cara minum, ya bahkan cara melangkah ke kamar mandi sekalipun ada diatur oleh agama. Cara berpikir, agama itu sangat berpengaruh. Bahkan orang korupsi juga dipengaruhi oleh agama. Ya nanti juga saya masuk surga kok. Saya melakukan ritual-ritual ini juga saya masuk surga kok. Saya bangun rumah ibadah ini juga saya masuk surga kok. Ya, saya berdoa juga nanti Tuhan dia mengampuni saya kok. Jadi ini pengaruhnya guys. Jarang-jarang yang buka data seperti ini ya. Tujuan saya apa? Tujuan saya bukan menjauhkan Anda yang nonton video ini dari agamanya, tapi biar kita berkesadaran, biar ada kemajuan. Nepal dengan Indonesia itu sama-sama negara SDM rendah kalau saya perhatikan. Ya, Nepal itu bukan negara maju guys. Jadi saya sangat mengapresiasi ya, tapi jangan sampai menjara ya, mengapresiasi Gen Z yang ada di Nepal. Mereka peduli dengan negaranya. Mereka mempersekusi pejabatnya itu luar biasa, bagus banget ya. Kalau saya nonton video ini saya sampai kasihan juga sih sebenarnya. Menteri ekonomi sampai dikejar-kejar ke sungai. Aduh, aduh. Kemudian presidennya, perdana menterinya. Ya. Jadi revolusi yang sebenarnya itu seperti itu guys ya. Kita sebenarnya butuh seperti itu. Kita nanggung-nanggung sebenarnya revolusi guys. Asal jangan sampai chaos ya, jangan sampai menjara ya. Nggak jadi masalah sih revolusi. Cuman orang Indonesia itu kan orang nggak enakan gitu. Kita tuh nggak enakan mengucapkan revolusi. Makanya kita pilih yang namanya reformasi. Revolusi itu kan sebenarnya merombak total semuanya. Kita takut merombak total semuanya. Karena apa? Karena kita nggak enakan sama pejabat kita. Justru budaya nggak enakan inilah ya. Secara antropologi orang Indonesia itu adalah orang yang nggak enakan. Kalau misalnya ada masalah, nggak enak, nggak ditegur gitu. Ini yang menjadikan kita menjadi negara korup. Kalau misalnya atasan kita korupsi, biarinlah. Bos kita kan baik, nggak enak lah, nggak enak negur bos. Kita tidak pernah menegur ya, kita tidak pernah memberikan peringatan, kita biarkan aja. Sehingga apa? Sehingga korupsi itu membudaya. Kalau di suatu daerah misalnya nih ada nih tukang palak misalnya ya, ada RT ya, oknum RT tukang palak misalnya nih ada pembangunan misalnya, ada proyek-proyek pembangunan perusahaan misalnya. Kemudian RT-nya datang gitu minta sumbangan ini, sumbangan itu, uang keamanan jatah. Kemudian kita sebagai masyarakat biarin aja lah, nggak enak sama RT, nggak enak. Jadi budaya nggak enakan inilah yang bikin kita menjadi korup ya. Nggak ada yang frontal yang melawan ini semua. Kalau misalnya nih ada rumah subsidi misalnya pembangunan rumah di daerah-daerah misalnya perumahan ya. Biasanya ada tuh akamsi ya. Mereka akan ya mengatakan untuk penggalian ini ya bikin sumur bor, bikin ini ya renovasi rumah harus dari kita, nggak boleh dari yang lain. Harus dari akamsi. Ini sebenarnya pemalakan, ini sebenarnya korupsi. Apa persamaan ya hal-hal seperti ini dengan korupsi? Sama-sama tidak jujur. Ini yang namanya pemalakan, tapi kita diam aja. Ya, teman-teman saya banyak tuh yang curhat ya. Di tempat saya itu RT-nya malah-malakin kita ya. Kalau pembangunan ini, pembangunan itu harus dari situ katanya, dari RT-nya. Tapi biasanya ya orang-orang pada manut-manut aja. Wong biasanya seperti itu kok. Jadi sudah terbiasa, hal-hal seperti ini sudah terbiasa guys. Dan menurut saya ini yang mempengaruhi kenapa budaya kita menjadi budaya korupsi. Kita tuh punya budaya yang nggak enakan. Nggak enak lah. Dia kan RT, nggak enak lah. Dia kan teman saya, nggak enak lah. Jadi budaya nggak enakan ini yang perlu kita hilangkan anak-anak muda. Selain faktor daripada agama, budaya nggak enakan juga bikin negara kita tuh korup ya. Kemudian budaya apa lagi? Budaya kolektivitas ya. Budaya kolektivitas ini mereka bisa aja korupsi tapi bagi-bagi dengan kelompoknya ya. Satu
koalisi mereka gitu, atau satu partai mereka dibagi-bagi, atau satu pengajian mereka dibagi-bagi. Sehingga orang yang korupsi ini merasa dilindungi oleh kelompok-kelompoknya. Wong yang makan duit bukan cuma saya. Ini namanya korupsi berjamaah, korupsi gotong royong ya. Budaya kita itu budaya kolektivitas atau budaya bergotong royong. Jadi budaya gotong royong ini juga dimanfaatkan untuk korupsi. Untuk apa? Untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan keluarganya ya. Parah emang ya budaya korupsi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang nonton video ini ya, terutama Gen Z, saya sangat mengapresiasi. Anda harus meniru yang dilakukan oleh orang-orang Nepal ya, Gen Z. Tapi disclaimer on ya, jangan sampai menjarah ya. Jangan sampai chaos ya. Kita fokus undang-undang perampasan aset ya. Fokus pada DPR yang korup, fokus pada pejabat yang korup. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.